hadir pada kesempatan kuliah hari ini. Insya Allah kita semua mendapatkan berkah. Amin. Saja. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya ingin presentasikan tugas mata kuliah saya untuk daripada presentasi Toharoh. Video Pak. Jadi apa sih Toharoh ini? Jadi Toharoh menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Kemudian menurut istilah, Toharoh ini melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh pakaian dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lain menurut tuntunan syariat Islam. Kemudian dalil tentang Toharoh, Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian hadis Nabi di antaranya artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pembagian Toharoh. Jadi Toharoh ini dibagi menjadi dua. Jadi Toharoh batin dan Toharoh lahir. Toharoh batin ialah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan, menguatkan tauhid dan beramal saleh. Kemudian Toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis-najis, berwudu, mandi atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan dan tempat sholat. Selanjutnya, adapun tata cara Toharoh lahir dibagi menjadi dua, ada yang menggunakan air dan juga ada yang menggunakan debu yang suci. Yang menggunakan air, asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Contohnya mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun dan air laut. Nah, adapun menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari Toharoh dengan menggunakan air dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat, seperti lagi kekurangan air, lagi di tempat yang memang sulit air, gitu. Terus selanjutnya ada definisi hadas dan najis. Jadi hadas ini adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Kemudian najis, sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan atau tempat untuk dipakai beribadah. Nah, adapun macam-macam hadis bagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya betul, kencing, buang air besar dan lain-lain. Kemudian hadas besar yaitu sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya ini mimpi basah, bersetubuh dan lain-lain. Kemudian di sini ada macam-macam najis. Ada najis mukhaffafah atau najis ringan, ada juga najis mutawassithah atau najis sedang, dan juga yang ketiga ada najis mughalladh atau najis berat. Najis mukhaffafah, najis ringan yakni air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Kemudian najis mutawassithah ini najis sedang, artinya hukumnya benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Nah, ini ada benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Yang terakhir ada najis mughalladh, najis berat, ini air liur atau air kencingnya anjing atau babi dan keturunannya. Ya, jadi referensi yang saya pakai dalam membuat presentasi tadi. Terima kasih. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Silakan. Oh ya, silakan. Untuk jenis-jenis najis itu kan tadi cuma dijelasin jenis najisnya, nggak dikasih tahu bersihinnya. Karena
Ada yang lain? Perempuan? Oke, silakan. Kalau itu kan habis bapak itu air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kayak gitu. Kalau dia belum makan tapi minum susu formula, Gimana? kalau dia belum makan tapi dia minum susunya susu formula. Dia belum makan tapi dia minum susu formula. Oh, hitungannya sama atau enggak ya? Ini kan penafsiran di sini ada susu ibu. Nah, di sini diganti dari susu formula. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, sambil berjalan aja ya. Terkait tadi pertanyaan yang Fikri, cara daripada mensucikan dari najis-najis ketiga ini. Yang pertama, cara membersihkan najis muka bapak ini. Langkah yang utamanya ini mempercikan air ke tempat yang terkena najis. Kemudian pastikan percikan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis itu sendiri. Selanjutnya pastikan pula percikan air lebih banyak daripada najis yang ada. Yang terakhir, jika sudah tersiram, peras atau keringkan tempat yang baru saja dibersihkan dari najis tersebut. Nah, ada pun cara membersihkan najis mutawasito atau najis sedang. Di antaranya adalah yang pertama, hilangkan dulu ainiyah atau wujud asli dari najis tersebut di tempat yang terkena najis. Kemudian selanjutnya pastikan wujud najisnya sudah tidak terlihat, seperti bau, rasa maupun warnanya. Selanjutnya siram tempat yang terkena najis dengan air. Terakhir, keringkan tempat yang terkena najis. Nah, yang ketiga, cara membersihkan najis membaju atau najis yang berat. Yang pertama, campur air dan debu secara bersamaan. Kemudian letakkan di tempat yang terkena najis. Ini merupakan cara yang paling utama. Kedua, letakkan debu di tempat yang terkena najis. Kemudian beri air dan campur keduanya baru dibasuh. Yang ketiga, beri air di tempat yang terkena najis. Kemudian beri debu dan campur keduanya baru dibasuh. Jadi dalam artian najis berat ini, hilangkan dulu ainiyahnya atau wujud asli dari najis tersebut di tempat yang terkena najis. Kemudian pastikan juga wujud najisnya sudah terlihat, kayak bau, rasa, warnanya. Itu baru dibasuh yang terkena najis dengan air banyak 7 kali dengan salah satu basuhan bercampur dengan debu. Sampai yang terakhir, keringkan tempat yang terkena najis. Tuh. Selesai? Oke. Makasih. Emma, tadi terkait ini, apakah najis muka bapak ini yang dalam tafsiran air susu ibu bisa disamaratakan dengan air susu formula? Ya, gitu ya. Ya bisa, karena point of view daripada pemaknaan air susu ini bukan cuma dari sini aja. Karena bayi-bayi sekarang, anggaplah generasi alpha kesini, banyak yang nggak minum susu ibunya karena faktor ibunya nggak bisa mengeluarkan air susu atau faktor lainnya lah, alergi dan lain sebagainya. Akhirnya adopsinya daripada air susu formula. Jadi hitungannya sama, cuman dalil yang menguatkan saya kurang tahu. Ini saya pakai logika dasar manusia aja, kayak gitu. Selesai Mak? Oke, masih. Emang bagus tuh pertanyaannya, jadi ada pertanyaan up to date terkini. Itu memang ada penjabaran terkait fikih. Fikih itu juga macam-macam. Ada 4 mazhab fikih besar yang memiliki pendapat masing-masing. Nah, nanti kita kaji lagi. Cuma kita kan materinya sekarang bukan materi fikih ya. Akhirnya ada lagi sama siapa? Kalau kita ada siapa? Itu nanti tafsirnya dari Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan juga terkait perbedaan-perbedaan seperti itu. Bagus. Ada lagi nggak? Harus ada. Yusuf. Oke, silakan. Terkait atas besar, ya. Ketika pasang suami dan istri itu berhubungan, setelah berhubungan tiba-tiba
mau gimana tuh yang bersihnya ya? Kadang sehari lah gimana? Wadah-wadahnya tidak terganggu, nah itu gimana? Ketiga, Biasa permainan. ketika suami istri berhubungan badan, kemudian airnya nggak ada, Ya mati lampu dah, tidak ada emang. mati lampu. Ya Ya gampang aja, ada, ya kan? ya gampang aja. Gimana? Tinggal mereka keluar, cari wilayah yang memang ada air, baru selesai. Bensin, Pom bensin banyak, masjid atau musola ada. Numpang sekalipun kalau memang dia mau izin bisa. Terus spesifik, nggak kena. Iya betul. Betul. Nambahin lagi gimana kalau Gimana? kesesat di Nah, kalau lagi sobat emang bener-bener wilayahnya lagi apa namanya? Lagi kemarau lagi di Bekasi, kayak di Bekasi. Itu gimana tuh solusinya tuh? Solusinya Ya kita kemana nggak bisa, kita kemana nggak bisa. kalau itu anak kecil jawabannya masih sama sebenarnya. Kalau Ucup bilang, taruhlah dia nggak sengaja lagi di hutan, lagi di gunung, berhubungan badan, misalkan suami istri ya, suami istri. Oh, lagi Lagi ngeken, sorry, maaf Pak izin Pak. Ya, terus kalau memang ya anggaplah itu di tempat itu benar-benar gak ada, dan kalaupun dia turun ya jauh, misalkan itu dia di gunung yang setingginya 100 juta kilometer. Enggak intinya masih cari solusi paling sederhana, ya solusi paling minim ya. Itu ya dia cari tempat yang memang sekiranya ada air gitu. Kalau dia habis berhubungan badan terus dia bilang nggak ada air, akhirnya kita nggak ibadah, artinya kan dia nggak ada usaha sebagai manusia. Betul. Jadi itu selesai. Kemudian bisa juga sih Kak, dia Pak kalau berhubungan badan itu bisa pakai tayamum juga nggak sih? Saya juga nggak tahu Pak. Jadi ini nanya bisa ya? Iya. referensinya lagi bisa. Yang kalau Kondisi tertentu ya. Pasti kita melihat kondisi itu tidak ada sampai waktu. Kondisi itu fleksibel. ya. Ada pertanyaan lain nggak? Cukup. Belum. Oke, Bella. Itu kan najis sedang tuh. Iya. Yang hukmiyah sama ainiyah. Benda suci yang terkena benda najis yang masih bisa disucikan. Yang termasuk ke dalam najis itu tuh najis dalam lingkungan seperti apa, atau najis air kencing bayi atau liur anjing atau babi atau selainnya. Kok nggak dijelasin di situ? Kenapa? Contohnya gitu Iya, ya. najisnya. Najisnya apa gitu? Contohnya ya. Contohnya itu bukan tadi. Nah, ini contoh daripada najis dari hukumnya dan lainnya ini diantaranya kayak jilatan anjing yang berlian, kotoran manusia, kotoran anjing atau babi, itu juga Jadi nggak bisa disucikan. bisa. Bisa. Kalau yang nggak bisa disucikan itu kenapa dia nggak bisa disucikan? Karena nggak kelihatan. Iya, itu tadi jilatan anjing kan nggak terlihat. Iya. Artinya mungkin kalau memang dia taruh nggak sadar, ya akhirnya itu tuh belum bisa disucikan, tapi dia nggak sadar. Karena itu juga kan bentuknya benda gitu kan. Iya. Ya. Tuh. Yang lain. Ada nggak? Slide atas. Ini
Sulit. Oh iya, lebih ini ya. Sulit. Lebih sulit. Jadi ya udah, cara mengucapkannya itu taubatan nasuha. Nah, jadi apa, taubat ini bersuci daripada batin niatnya. Ini membersihkan jiwa dan kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, musyrik, siar, takabur. Nah, salah satu cara membersihkannya adalah dengan taubatan nasuha, memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau mengulanginya lagi, jadi lagi. Apa? Berarti apakah cukup dengan taubatan nasuha doang gitu untuk membersihkan toharo batin, sedangkan di situ ada kalimat menguatkan Oke, tauhid. kan sama sekali. Ya, artinya balik lagi ke personal masing-masing. Saran kalau misalkan bicara manusia hari ini kayaknya minim banget ya yang bisa melakukan taubatan nasuha itu tadi. Jadi sarannya mungkin lebih kepada dibimbing oleh alim ulama yang memang bisa mengarahkan, bisa memberi dia dalam hal-hal yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Kalau cuma personal kadang setannya kuat, jadi gampang goyah imannya. Jadi menguatkan imannya, menguatkan tauhidnya, dan rajin beramal saleh, beribadah itu. Yang lain? Oke, salah. Mengapa bab toharo itu selalu menjadi pembahasan pertama dalam masalah ibadah? Apa bab toharo ini menjadi bab paling persis lah ya dalam. Paling pertama. Iya, karena memang di toharo ini bicara terkait dari ibaratnya ya, dari tangga 1 sampai tangga terakhir dalam melakukan ibadah. Kayak langkah awal tata caranya seperti apa, teknis melakukan ibadahnya seperti apa, kemudian sampai cara bagaimana kita bisa beribadah, kita bisa memperbaiki ibadah yang misalkan di step sebelumnya itu melakukan kesalahan. Karena di bab toharo itu, jadi toharo ini ya tadi nih di definisi sini menanyakan sesuatu yang ada di tubuh. Oh, ini lebih ke ini aja ya, apa namanya, istilah nih di bahasa bersih dan bersuci. Syarat wajib dalam melakukan ibadah itu bersih dan juga bersuci. Artinya toharo menjadi tumpuan utama dalam melakukan ibadah. Lagi? Oke, Haji. Kan tadi air kencing dari Baik. bayi kan najis kecil ya, langsung disulit. Kalau misalkan air kencing dari anjing yang masih kecil itu berarti masih dinyusui. Enggak ada. Kalau anjing plok namanya anjing enggak ada umumnya sekian enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bayi anjing. Bayi anjing enggak ada, bayi babi enggak ada. Jadi ada bayinya anjing. Iya, dia masihnya pemuka baso. Anjing babi. Ya, itu lagi. Bagus, saya menarik ya. Ini nanti yang nanya saya ingetin loh, ini untuk nilai. Jadi nggak bisa semua kata dapat A atau B. Kalau presentasi pasti, yang namanya nih relatif juga. Jadi menghargai yang presentasi ya kan, kalau ini ada dihargai. Ada lagi enggak? Jaga. Nanya, toharo itu apa? Tuh, baca. Wah, itu loh laki-laki sama siapa yang baca? Siapa mas? Rizky. Rizky. Kalau perempuan tiga belum, emang udah, Aziza belum, yang depan itu siapa? Jaga. Nah, ini. Mungkin di next
aku bilang lagi. Ini dia ambis Pak, kayaknya Wah, itu bagaimana cara kita mengetahui kalau diri kita itu udah benar-benar bersih dan benar-benar suci. Sedangkan ada najis yang tidak terlihat. Indikasinya, ya, yang ditanyakan indikasinya apa kalau kita tuh benar-benar bersuci. Ya udah, ketika kita melakukan stepnya dengan baik, dengan tata caranya yang baik dan benar, ya udah, kita yakinin aja, kita yakinin bahwasanya cara pensucian yang kita lakukan itu sudah sebenar-benarnya, sudah sebagaimana mestinya. Udah, tinggal yakinnya, usaha sampai. Berarti poinnya yakin. Ya. Dan oke, tidak. Bahasa beberapa kali kan keluar air. Iya. Kalau dengan keluar air mani itu diwajibkan mandi. Nah, mimpi basah. Ya kan, Udah bingung. Jadi tahu bagaimana? Mimpi basah diwajibkan, diwajib. Iya. Meskipun bukan keluar air mani. Karena nggak ada mimpi basah yang nggak keluar. Tapi kalau pakaiannya ada yang mengatakan bahwasanya pakaian yang terkena mani atau mazi ya, gitu ya, yang dari mimpi basah itu masih suci ketika dia bersihin, benar-benar sampai hilang, itu masih bisa dipakai tanpa perlu dicuci. Oke, kamu suka namanya yang kalau air mani yang tidak sengaja dikeluarin Pak? Tidak sengaja. Iya, ini itu hukumnya apa? Mazi, Iya, maji masuk dalam hitungan najis kah? Kalau emang benar masuk dalam hitungan najis, cara mensucikannya bagaimana? mazi. Jadi sebenarnya mazi juga sama masuk ke dalam ini najis. Dia kan, sorry ya perempuan agak ini ya, mazi itu kan cairannya bening, ya. Bisa. Terus juga itu yang dibilang maji tadi. Oke. Karena jarang aja sih sebenarnya. Gue dari sudut pandang gue nih yang laki-laki jarang aja tiba-tiba keluar. Beda paling kalau lagi membayangkan something yang gitu ya, itu baru bisa tuh tiba-tiba keluar. Iya, sebab Ini kan emang nggak sengaja. Terkadang ada karena kecapean semacam terlalu capek tuh bisa tuh kecapean. ya. Jadi dia keluarnya nggak banyak. Iya. Kalau laki-laki kebanyakan lebih banyak ke ininya ya. Karena hal. Kalau yang tanpa hal nggak tahu dia kenapa. Soalnya maji ini lebih banyak dirasakan oleh perempuan. Maji itu. Kontrol. Iya. Baca. Ya udah lagi nggak? Oke, Alif. Tadi kan di tata cara pertama dua, Ya. menggunakan air sama dua. Ya. Selain itu ada cara lain nggak sih kayak pakai apa? Terus Basah. debunya nih debu yang kayak apa sih atau kayak debu yang ada tembok kita bisa pakai atau debu jalan bisa kita pakai Jalan guling-guling. semen atau Debu yang paling intinya debu yang dirasa suci dan benar-benar nggak kena apa-apa. Di tembok, di jendela pasti dulu nih nggak ada cecep, nggak ada ya yang bisa membuat najis lah intinya. Gitu Lid. Pakai batu bisa. caranya Gimana ya? Batu ya. Bisa pakai batu. Sakit dong. Ya udahlah pikir aja. Nggak batu tajam juga sih. Nah, ada lagi? Oke, terus. kan tadi ada yang bisa pakai yang bulu kan? Cara yang bulu
gini kan, kalau kedua kan gini, itu ya, itu rambut sama juga. Cuma dikasih bumbunya di dalam itu nggak najis. Ada sapi saja. Oke, kopi. Waduh lah kita duduk malu. Kan biasanya kan ada beberapa orang yang kayak mimpi basah dan sengaja Ya. keluarnya air gitu kan. Nah itu biasanya itu ada beberapa orang yang bilang itu bahwasanya untuk mandi wajib itu sampan untuk menjadi patokan. Maksudnya sampan dulu lah gitu. Ya. Apa kalau sampan itu mandi wajib tersebut itu Gagal. masih sah atau enggak? Itu pertanyaannya. Biasanya kan ada beberapa Ya. orang kan Yang apa namanya ya salingan lah. Ya, adu argumen. Ya, ada argumen. Kadang beberapa orang Ya. harus pakai sampo atau apa itu boleh nggak sih kayak misalnya mungkin mandinya sah kayak tata caranya bersihnya atau lukanya gitu sah tapi nggak perlu sampo itu boleh nggak? Boleh. Dalam kata gua lihat dari kajian Ustaz Abdul Somad. Pas saya dilobet, Pak. Mandi wajib nih. Sampai ditutup aja. Iya pernah. Nah jadi di situ dikatakan sampo ini bukan jadi indikator Nanti diuploadnya di keberhasilan mandi wajib, berarti ya. Tapi lebih kepada sabunan, wangian badan ke dalam bersihkan, terus juga sampai benar-benar kulit kepala ini basah-basahnya sampai kulit kaki itu yang lebih ininya sama urutannya. edit dulu. Urutannya ada yang bilang katanya habis kepala Nggak usah diedit. kanan dulu 3 kali baru kiri. Ada juga yang bilang langsung baru ke seluruh tubuh. Nah itu masih banyak penafsiran tuh, terkait mandi wajib. Jadi konkretnya ya jalanin salah satunya, terus kita yakinin itu benar, selesai. Tapi Mungkin mandi ya kasih dulu. udah nanya semua ya? Iya udah siap belum? Oh tak jarang belum. Nanya apa? Apakah enggak? Enggak dulu deh gitu ya. Oke. Yaudah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas diskusi dari kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi